Viral, pelaksanaan pemilu Pilpres 2024 diduga kuat curang. Maka sebagai akibatnya, diskualifikasi paslon 02. Pemilu diulang atau perang. Waktunya perubahan. Lupakan yang lain, pilih Amin. Terjadi kecurangan di TPS 01 Lemah Dhuwur, nomor 2 sudah tercoblos. Jokowi ngeles seolah-olah pelaksanaan pemilu jujur, padahal dia sendiri otak segala kecurangan pemilu. Pemilu tahun 2024 sangat tidak layak jika harus diterima oleh paslon 01 dan 03. Dari semua lini, tidak ada yang tidak curang. Dan kecurangan itu selain TSM, terstruktur, sistematis dan masif, juga brutal. Terjadinya kecurangan telah dilakukan sebelum, selama, dan sesudah proses pencoblosan, sehingga pemilu 2024 harus dinyatakan tidak sah dan paslon 02 harus didiskualifikasi. Berikut ini uraian sedikit ketiga rentang waktu kecurangan itu. Pertama, sebelum pencoblosan. Semenjak Jokowi menyatakan akan ikut cawe-cawe, pasti yang dimaksud adalah cawe-cawe dalam soal Pilpres. Apa saja cawe-cawe Jokowi untuk mempengaruhi pemilu? 1. Mengkondisikan capres dan cawapres, termasuk berkonspirasi dengan iparnya di MK untuk meloloskan Gibran jadi cawapres. 2. Menyandra para ketum parpol bukan saja untuk mendukung paslon 02, tapi juga untuk mengacak-ngacak kesolidan paslon 01. 3. Memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mendukung paslon 02, sebagaimana yang diungkap oleh Aiman dan Tempo. 4. Memerintahkan para menteri untuk mendukung dan mengarahkan bawahannya untuk mendukung paslon 02, sebagaimana yang diungkap oleh Tempo. 5. Merubah undang-undang tentang pilkada serentak, sehingga terjadi kevakuman kepala daerah di seluruh Indonesia, yang akhirnya harus ditunjuk PLT yang berasal dari orang-orang istana. 6. Memobilisasi para kepala daerah dan ASN untuk mendukung dan mengarahkan bawahannya untuk mendukung paslon 02. 7. Memobilisasi para kepala desa untuk mendukung dan mengarahkan bawahannya untuk mendukung paslon 02. 8. Mengendalikan ketua KPU, Bawaslu, dan MK agar mengikuti arahannya. 9. Membeli lembaga-lembaga survei untuk membuat skenario kemenangan paslon 02 bisa menang satu putaran dengan cara menipu, memanipulasi, dan mencuri suara pemilih, sebagaimana yang diungkap Faisal Assegaf. 10. Memanipulasi bansos, menyuap dan mengintimidasi para ulama, habaib, tokoh masyarakat, ketua relawan 01, dan para broker dan lain-lain. Kedua, selama proses pencoblosan, intervensi, intimidasi, dan manipulasi terjadi di mana-mana. Jumlahnya ribuan, sebagaimana berbagai video yang beredar. Ada 7 kategori kecurangan saat pencoblosan atau sesaat sebelum dan sesudah pencoblosan. 1. From C1 sudah tercoblos paslon 02. Walaupun KPU sudah menghimbau untuk dilakukan pengecekan kertas suara, tapi pada prakteknya tidak mungkin, apalagi jika dari kubu paslon 02 memang sudah dengan sengaja melakukan kecurangan, maka akan ada celah untuk curang. 2.
panitia jadi pelaku kecurangan dengan mencoblos form C1 yang tidak terpakai. 3. Intimidasi dari aparat di lapangan terhadap pemilih, terutama dari aparat desa. 4. Panitia tidak menyebarkan undangan pencoblosan seperti yang terjadi di Madura. 5. Adanya pihak tertentu yang mencoblos secara berulang-ulang. 6. Adanya pemilih siluman yang tidak jelas identitasnya. 7. Form C1 fotokopian yang terjadi di beberapa tempat sehingga disinyalir bisa mencoblos beberapa kali. Ketiga, setelah pencoblosan, desain kecurangan sudah dibuat sesempurna mungkin sehingga jauh-jauh hari sebelum pencoblosan sudah mengantongi angka kemenangan. Tidak peduli apa pilihan rakyat. Bahkan pengumuman Quickcount pada tanggal 14 Februari, tapi tertera tanggal 13 Februari tahun 2024. Paslon 02 ketika di hari Sabtu 10 Februari konon sudah mengajak Dr. Syahganda untuk ikut dalam deklarasi kemenangan Paslon 02 di Istora Senayan tanggal 14 Februari jam 16.00. Bahkan Prabowo dan Gibran berulang-ulang mengatakan kita akan menang satu putaran. Jadi kecurangan memang sudah disengaja dan kemenangan curang memang sudah didesain. Indikator-indikator kecurangan yang by design adalah: 1. Lembaga-lembaga survei termasuk Litbang Kompas adalah bagian dari kecurangan secara TSM karena sudah berani menyatakan kalau Paslon 02 menang satu putaran melalui Quickcount, padahal penghitungan real count belum selesai dan pemilu penuh kecurangan. 2. KPU yang sedari awal tidak transparan dalam pengolahan data menjadikan KPU bisa berbuat sewenang-wenang. Konon sistem rekapitulasi data sangat kacau di mana suara Paslon 02 terimput menggelembung ratusan kali, sedangkan Paslon 01 dan 03 mengecil dengan drastis. Seharusnya Paslon 01 dan 03 menolak penggunaan sistem rekapitulasi saat ini dan harus ada perbaikan dan mendasar. 3. Bawaslu yang pengecut tidak berbuat apapun yang memadai, apalagi menghukum Paslon 02. Sebagai lembaga pengawas beraninya cuma kepada Paslon 01 dan 03. 4. MK dipastikan bakal curang lagi, terutama setelah gugatan ipar Jokowi Anwar Usman dikabulkan sehingga akan menjadi ketua MK lagi. Oleh karena itu, jangan sekali-kali mengajukan gugatan ke MK. Pemilu sudah curang, maka Paslon 01 dan 03 menuntut KPU sebagai berikut: 1. Diskualifikasi Paslon 02 atas berbagai pelanggaran secara brutal. 2. Pemilu harus diulang lagi. 3. Jika kedua tuntutan itu tidak dikabulkan, maka Paslon 01 dan 03 menolak untuk menerima hasil pemilu tahun 2024. Jika KPU memaksakan kemenangan Paslon 02 yang penuh kecurangan, dipastikan akan timbul gejolak massal yang berkepanjangan karena kemenangan Paslon 02 tidak legitimate. Semoga Allah segera menurunkan pertolongannya sehingga tidak terjadi perang saudara. Ditulis oleh Solihin MS, pemerhati sosial dan politik, Bandung, 6 Sya'ban 1445.